Bab 1 kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kenapa kita perlu belajar ini ya? Tujuannya, kompetensi dasarnya, belum tujuannya, kompetensi dasarnya menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Bu Esti yakin ya kalau yang laki-laki pasti sudah mimpi basah. Ini ada anak laki-laki kan ya yang perempuan juga kenapa sih belajar tentang sistem reproduksi ini? Jadi mengetahui tentang apa-apa saja yang harus dijaga berkaitan dengan organ reproduksinya. Kalau yang sudah menstruasi, yang belum berarti juga mempersiapkan. Tapi kelas 9 basicnya sudah pada menstruasi ya. Ini tujuannya tahu sistem reproduksinya itu dan menerapkan pola hidupnya. Kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksinya. Mesti mulai sesuai dengan bukunya anak-anak ya. Jadi sebelum belajar tentang sistem reproduksi ini, Besti tambahkan lagi. Kenapa kok kita itu perlu belajar tentang sistem reproduksi? Jadi tujuannya kan banyak ya, tadi sudah disampaikan. Yang pertama agar kita lebih mengenal sistem reproduksi kita. Kemudian anak-anak tuh tahu munculnya anak-anak ke dunia ini itu bagaimana sih caranya. Kemudian harusnya ya setelah mempelajari ini sudah tidak boleh lagi marah atau membentak atau kurang sopan dengan orang tuanya. Bayangkan orang tuanya anak-anak itu ketika mengupayakan anak-anak untuk ada di dunia ini kan butuh perjuangan banget ya. Kita akan pelajari di bab 1 ini. Pertamanya ini kan SD pernah ya, yang penyusun makhluk hidup ini organisme itu dari apa dulu? Dari sel. Kemudian sel itu paling kecil ya, membentuk yang namanya jaringan. Nanti jaringan membentuk yang namanya organ. Organnya membentuk sistem organ. Sistem organ itu adalah organ-organ yang digabungkan jadi satu kesatuan ya, namanya sistem organ. Sistem organ inilah yang menjadi penyusun di dalam tubuhnya manusia. Jadi kita belajar sel, sel itu mengalami pembelahan. Maksudnya membelah itu gimana sih ya? Itu ya, membentuk jadi beberapa bagian. Ada pembelahan mitosis. Mitosis itu tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya, nggak harus dihafalkan juga. Yang penting anak-anak itu tahu bedanya mitosis sama meiosis. Kalau yang mitosis itu menjadi 2 sel anakan yang karakternya itu identik dengan gen induknya atau 2N. Identik dengan induknya itu berarti sama persis plek dengan induknya. Itu kalau mitosis. Kalau yang pembelahan meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan, masing-masingnya itu memiliki separuh jumlah kromosom induknya. Kalau mitosis tadi kan sama persis dengan induknya. Kalau yang meiosis itu tidak sama persis dengan induknya. Maksudnya gini loh, kalau sama persis dengan induknya tuh misalkan lebah jantan, ya udah jadinya lebah jantan. Kan lebahnya laki-laki, ya udah jadinya tuh laki-laki kayak gitu. Tapi kan kalau manusia dalam bereproduksi itu kan nggak bisa sendirian ya, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, sifatnya itu apakah 100% dari ibunya, kemudian 100% hanya dari bapaknya atau penggabungan keduanya? Keduanya kayaknya. Penggabungan keduanya ya, pasti ulang. Jadi kenapa bisa jadi seperti anak-anak? Itu karena penggabungan dari sel yang ada di bapaknya sama sel yang ada di ibunya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Agak cepat ya, tapi paham ya. Karena separuh punya ibunya, separuh punya bapaknya. Kalau enggak, tidak 100% hanya ibunya saja. Atau 100% hanya bapaknya saja yang berperan. Kan tidak seperti itu kalau sistem di pembelahannya pada reproduksi manusia. Makanya di sistem reproduksi pada manusia itu mengalami pembelahan, kalau bisa tanya, mitosis apa meiosis? Kalau mitosis tadi yang sama persis plek sama salah satu induknya saja. Kalau yang meiosis itu paru-paru dari induknya. Menurutnya anak-anak, kalau sistem reproduksinya manusia itu mitosis apa meiosis? Meiosis. Ya, pintar. Meiosis. Bisa dipahami ya sampai sini. Anak-anak sudah tahu ini di bukunya anak-anak sudah ada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang nih, ini ada anak laki-lakinya enggak?
Tadi Bu Sisi lihat ada Aditama. Ada. Ada. Sebentar. Siapa saja nih? Ada Rosan. Siapa meneh? Ada Adit, ada Rosan. Dani, hai Dani, long time no see. Ya. Luruskan niat ya ketika belajar bab ini bukan untuk saru-saruan, tetapi untuk mengetahui maksudnya hal-hal penting apa yang perlu dijaga. Jadi organ reproduksi pada laki-laki. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu kan banyak ya. Salah satunya adalah organ reproduksinya. Dan cuma ada 2 jenis makhluk hidup di dunia ini, maksudnya manusia. Ya wes nak laki-laki ya perempuan, nggak ada tengah-tengahnya. Organ reproduksi pada laki-laki. Kemarin kan anak-anak punya PR untuk mengerjakan ini kan ya. Jangan geli ya melihatnya. Ini untuk pengetahuan. Kemudian yang laki-laki juga harusnya kalian nanti lebih memahami diri kalian sendiri ya. Ini ya. Sudah dijawab atau belum? Sudah. Oke. Mesti cocokkan. Sesuai enggak? Jawabannya adalah ini. Ini ya. Ya, kita bahas dulu gini, ini yang dari luar, kemudian ini yang ke dalamnya, dan ini gambar nampak samping, tolong luruskan niat bukan untuk saru-saruan ya. Mesti jelaskan dulu dari yang ini namanya adalah anak-anak sudah bisa membacanya sendiri ya. Ini yang laki-laki kalau normal dia memiliki 2. Jadi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki nanti mereka kok bisa sih sifatnya seperti itu ya. Kok misalkan kayak gini, kok laki-laki itu kulitnya kasar, kemudian rambut-rambutnya itu lebih tebal daripada yang perempuan. Kemudian kenapa jakunnya itu tuh keluar karena hormon antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau hormon laki-laki dihasilkannya ya di sini yang bos ditunjukkan ini. Kelihatan kan? Nih. Hormonnya yang menghasilkan apa? Testis. Testis ini adalah ini bulat di sini. Ini penghasil sperma. Kemudian selain penghasil sperma, dia juga menghasilkan hormon namanya karena testis berarti hormon testosteron. Itu hormon laki-lakian ya, yang membuat sifat laki-laki muncul tuh ya, yang memproduksi hormonnya itu yang di sini testosteron. Kemudian yang ini namanya apa? Epididymis. Jadi kan nanti kan memasak apa sih kalau laki-laki itu sel kelamin jantannya atau sel kelamin laki-lakinya itu namanya sperma. Sperma itu sekali produksi ya bisa berjuta-juta. Itu produksinya di sini, kemudian nanti nggak langsung matang, dibawalah dia ke sini, kemudian disimpan di sini dan dimatangkan. Jadi fungsinya epididymis itu ngapain? Untuk mematangkan spermanya. Nanti kalau sudah matang itu jalannya kemana? Ke sini, lewat vas deferens atau vasa deferensia. Lewat ke sini. Bisa dipahami anak-anak? Kalau terlalu cepat sampaikan ya. Hei, ini gimana ini? Kenapa pada diam? Paham yang bisa sampaikan apa enggak? Ya. Pokoknya kalau enggak paham gitu langsung sampaikan ya. Gue ulang. Tadi kan pematangan spermanya itu di sini, kemudian dibawa ke vas deferens atau vasa deferensia. Itu kayak gini. Kalau laki-laki ya, itu saluran pipisnya sama saluran pengeluaran spermanya itu jadi satu. Tapi nanti kalau perempuan enggak ya, beda lagi. Jadi kan kalau sperma nanti keluarnya lewat yang jalur ini. Tapi kalau pipis itu lewat mana? Pipis itu nanti jalurnya ini. Selangnya tuh nanti beda, tapi akan bertemu di satu muara. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kemudian kalau skrotum ini kayak kulit luarnya ya. Itu fungsinya apa? Untuk melindungi testisnya dan apa sih? Memberikan suhu yang tepat untuk kehidupan hormonnya itu tadi. Berarti kayak penghangatnya, kayak gitu rumahnya. Itu namanya yang skrotumnya. Kemudian kalau ini kelenjar Cowper. Nih ya. Kemudian kalau kelenjar prostat. Nih hati-hati nih laki-laki kalau misalkan hidupnya kurang sehat ya. Nah, prostatnya bermasalah. Kalau itu tuh gimana ya? Jadi nggak bisa pipis ya. Berarti harus di apa ya? Sekarang mah zamannya laser ya. Berarti di laser di sininya. Biar
ini, biar selangnya ini, salurannya ini buka. Sebentar ada yang masuk. Kemudian kalau fast difference tadi kan sudah tahu ya, yang menyalurkan. Jadi itu menyalurkan spermanya sampai ke ini dari testis sampai ke ini penisnya. Kemudian kalau uretra itu apa? Uretra itu yang selangnya ini. Kalau selangnya yang selangnya sperma tadi kan ini fast difference. Tapi kalau yang uretra itu apa? Ini untuk keluarnya pipis, tapi juga bisa juga untuk keluarnya spermanya, itu uretranya. Ini juga ada vesicula seminalis ini. Kemudian penis. Penis itu kalau bahasanya di IPA ya, alat kopulasi. Tahu nggak alat kopulasi? Alat untuk melakukan kayak gitu ya, hubungan seksual. Kalau enggak ini, ya ini. Jadi yang biasanya keluar kalau di soal-soal ya berkaitan dengan sistem reproduksinya laki-laki itu yang mana? Yang testis ini. Testis kan gampang ini, penghasil sperma. Kalau enggak dia penghasil hormon testosteron. Kalau enggak epididymis. Epididymis tadi apa? Yang ini kayak lemak nih, tempat pematangan spermanya. Kemudian skrotum itu dia pembungkusnya ya, pembungkus atau pelindung testis. Kalau enggak dia menghangatkan suhu atau menentukan suhu yang tepat untuk kehidupan spermanya di dalam sini. Kemudian ini sering keluar juga vas deferens atau vasa diferensia. Itu dia yang menyalurkan sperma dari testis ke penisnya. Itu seperti ini. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ya, ini sudah selesai yang laki-laki. Kalau laki-laki itu seumur hidupnya dia memiliki sperma. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan laki-laki sampai tua nanti spermanya habis gimana, enggak. Jadi seumur hidup itu ada spermanya sampai meninggal yang memproduksi ini. Cuma beda ya, berkaitan dengan maksudnya beda itu nanti kualitas sperma yang dihasilkan berkaitan dengan aktivitasnya. Kalau bedanya dengan yang perempuan itu tidak selamanya menghasilkan telur. Kalau laki-laki sel kelaminnya tadi apa? Sel kelaminnya adalah sperma yang dihasilkan di sini. Ada gambarnya enggak? Sebentar, boleh dicarikan. Nah, ini. Gambarnya sel sperma itu seperti ini. Jadi ada kepalanya, kemudian ini ada ekornya. Tapi kan yang laki-laki pasti bertanya-tanya, kamu aku nggak kayak gitu? Ya enggak lah, itu mah ukurannya berapa? Orang sekali keluar aja jutaan, berarti ini tuh udah di zoom banyak kali ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kepalanya yang nanti akan menembus miliknya perempuan dan terjadi pembuahan. Yang ini adalah ekornya untuk pergerakannya. Seperti itu. Sekarang boleh dilanjutkan yang organ perempuan. Kemarin kan anak-anak dapat tugas mengerjakan ini juga kan ya? Ya. Jangan pada tidur ya. Sebentar. 10 menit lagi. Jadi ini yang miliknya perempuan. Kalau perempuan ya sering keluar juga ya. Ini bentuknya seperti ini. Nih. Kalau perempuan saluran pipis dan saluran untuk keluar darahnya atau sel kelaminnya ya berbeda, enggak seperti laki-laki. Kita kenalan dulu dari yang dalam sini sampai ke luar sini. Ini yang dari dalam, ini yang keluar. Ini maksudnya ketika di zoom itu gambarnya jadi seperti ini. Kalau perempuan mesti sebutkan yang sering keluar ya. Yang sering keluar tuh bagian ini F, kemudian G, D, B, dan A. Kita lihat dari yang A. A ini adalah ovarium. Kalau miliknya perempuan namanya ovarium. Kalau miliknya laki-laki tadi namanya testis ya. Ovarium di sini dia menghasilkan apa? Sel kelamin pada perempuan. Sel kelamin perempuan namanya apa? Namanya ovum atau sel telur. Ovum. Ovarium menghasilkan ovum atau sel telur. Tadi kalau testis menghasilkan testosteron sama sperma ya. Kalau hormon perempuan yang dihasilkan apa hormonnya? Kok bisa perempuan sama laki-laki itu bentuknya beda ya? Beda karena hormonnya berbeda. Perempuan itu hormonnya progesteron dan estrogen. Nih ya. Di sini ovarium mengeluarkan yang namanya ovum. Nanti ovum dibawa ke sini
Kalau selangnya laki-laki tadi namanya vas deferens atau vasa deferensia, kalau miliknya perempuan namanya tuba fallopi, nulisnya yang benar ya, tuba fallopi atau oviduk atau sel telur. Nih saluran telur, bukan sel telur ya, saluran telur, maaf. Berarti ulang. Ini namanya tuba fallopi atau saluran telur atau namanya oviduk, tuba fallopi. Ini apa sih ini? Ini adalah tempat jalannya. Ini jalannya ovum atau sel telurnya itu di sini. Kemudian nanti kalau sudah jalan, nanti sampailah ke sini. Ini tuh apa sih? Ini itu adalah yang di tengah ini ya. Yang tengah ini adalah rahimnya. Kalau rahim namanya ini ya rahimnya. Rahim tuh tempatnya ya bukan, jadi di isinya perut itu juga ada rahimnya yang membedakan antara laki-laki perempuan. Kalau kita sama-sama punya perut laki-laki perempuan, tapi di miliknya laki-laki itu nggak ada ininya, nggak ada rahimnya. Ini rahim atau uterus. Kemudian dindingnya ini, jadi anak-anak tuh bayangin rahim tuh kayak balon. Nah, oh, kayak apa ya? Kayak manggis aja. Rahim tuh kayak manggis, tau kan ya manggis? Yes. Ya, rahim tuh kayak manggisnya itu. Ketika dibelah itu kan ada kulit manggisnya. Yang di dalamnya itu, yang apa tempatnya manggis itu berada, itu adalah rahimnya. Yang kulit manggisnya itu adalah ini namanya endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahimnya. Bisa dipahami ya? Kemudian nih, sering mendengar gini kan, kanker serviks, kanker serviks, kanker serviks itu apa? Kanker ini serviks tuh letaknya di sini. Serviks ini adalah leher rahimnya ya ini, leher rahimnya. Jadi kan uterus, kalau uterus itu fungsinya apa sih? Tempat tumbuh dan berkembangnya itu ya, embrio jadi janin, jadi bayi itu tuh di uterusnya. Endometrium itu nanti apa? Dia bisa menebal, bisa menipis. Kalau cervix itu adalah leher rahimnya, yaitu tempat jalan keluarnya janinnya, atau kalau enggak darah ya untuk perempuan kalau menstruasi. Vagina itu kalau di perempuan adalah alat kopulasi. Kalau laki-laki tadi kan alat kopulasinya adalah penis. Nah, sampai sini bisa dipahami atau enggak? Nanti anak-anak tetap bisa lihat rekamannya lagi ya. Paham apa enggak? Paham. Oke. Paham ya, walaupun agak cepat. Kalau perempuan yang sering keluar di soal itu adalah ovariumnya. Ovarium tadi perempuan kalau normal ya sama kayak laki-laki. Laki-laki kalau normal testisnya 2. Perempuan kalau normal ovariumnya juga 2. Ada di sini, ada di kanan kirinya. Kayak di paha paling pentokan paha paling atas itu letaknya di ya, kalau enggak di perut bawah kayak gitu ya. Ini ovarium. Ovarium tadi fungsinya apa? Menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian ini tuba fallopi. Tuba fallopi itu adalah saluran ini ya, salurannya. Saluran sel telurnya. Uterus juga sering keluar. Uterus namanya rahim. Kemudian yaitu yang sering keluar. Anak-anak siapa sih senang nonton FTV apa enggak kalian? Enggak punya TV. Enggak. Kalian tahu artis Indonesia yang harus dioperasi menstruasinya tidak teratur? Tahu apa enggak? Enggak tahu ya. Ya maksudnya fungsinya kita belajar organ reproduksi ini ya, yang laki-laki silakan jangan jadi terong-terongan, yang perempuan jangan jadi capi-capian. Maksudnya gimana sih? Laki-laki naik motor blayer apa sih bahasanya ya kayak gitu ya. Yang ketika dinaiki itu joknya bergetar. Kira-kira itu sehat apa enggak anak-anak? Enggak ya. Kenapa joknya bergetar itu kok enggak sehat? Kalau joknya bergetar itu kenapa sih bisa mengakibatkan organ reproduksinya? Kita kembali ke laki-laki sebentar ya. Yang ini loh. Yang ini kalau joknya bergetar berarti kan ininya itu bisa jadi goncangannya terlalu banyak, kemudian bisa jadi kepanasan. Apa hal yang terjadi kalau seperti itu? Berarti kan yang dihasilkan di testis, apa yang tadi yang dihasilkan di testisnya, spermanya atau ya atau sel kelaminnya itu jadinya kualitasnya tidak bagus. Kalau tidak bagus jadi apa? Ya kurang dapat bereproduksi secara baik. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu
ya silakan kalian tuh menjaga pola makannya. Kemudian jangan naik motor yang bergetar. Kemudian jangan duduk terlalu lama. Kemudian jangan menggunakan dalaman yang terlalu ketat. Itu nggak bagus untuk sistem reproduksinya. Kemudian pasti biar sekali gambarnya ada dua. Sekarang yang miliknya perempuan. Bisa jelaskan dari dua versi ya, yang perempuan pakai gambar ini, yang laki-laki pakai gambar ini. Kalau yang perempuan itu tuh ngapain? Anak-anak yang perempuan kan Besti juga pernah mengalami ya, kalau dapet kok sakit banget, kemudian dapetnya nggak teratur, bahkan Besti itu pernah sampai ke dokter kandungan ya, karena saking menjalani pola hidupnya yang nggak sehat. Harapannya anak-anak setelah mempelajari bab ini, silahkan merubah pola hidupnya. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi silahkan mengkonsumsi sayur yang cukup, kemudian buah ya, lauk pauk juga, minum yang banyak. Jangan mengkonsumsi yang pedas-pedas biar kalau dapat itu tuh nggak sakit. Kemudian bisa jelaskan, kok bisa ya ini laki-laki juga ilmu ya, walaupun kamu nggak mengalami menstruasi, tapi di bab ini, di pelajaran ini itu diajari tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu tuh seperti apa? Jadi boleh jelaskan dulu yang menstruasi. Jadi kan ini kan telurnya miliknya perempuan namanya ovum ya. Ovumnya itu tuh keluar di sini. Nanti tuh dia tuh berhenti di sini, berhenti di namanya apa tadi ini tadi? Tuba falopi kan. Selagi telurnya itu berhenti di tuba falopi sini, yang ini dindingnya ini tuh pertamanya tuh nggak tebel, dindingnya tuh tipis. Tapi lama-lama dia itu menebal. Kenapa dindingnya itu menebal? Karena mempersiapkan tempat tidur untuk janin. Nah, tapi kan aku masih mau sekolah, belum mau bikin janin. Ya udah, ini Ibu jelaskan ya. Ini dinding rahimnya itu tuh menebal. Selagi dinding rahimnya menebal, ini kok maksudnya menebal itu apa sih? Nunggu disamperin spermanya. Nunggu disamperin spermanya. Spermanya itu nggak main-main loh dia perjuangannya. Bayangin ya, dari sini masuk ke sini sampai ke sini. Untuk nemui siapa tadi yang berhenti di sini? Sel telur. Pintar. Untuk menemui sel telurnya. Jadi tempat ketemuannya sperma sama sel telurnya itu tuh di sini. Di mana tempat ketemuannya? Di tuba falopi. Tapi kan ini kan nggak ada spermanya yang masuk ya. Kalau nggak ada spermanya yang masuk itu gimana? Ya udahlah ini kasihan banget ya jomblo nih. Jadi sel telurnya itu jalanlah dia ke sini, berhenti di sini. Kalau nggak ada ya udah meluruh. Meluruh anak tahu nggak bahasanya apa ya? Apa sih meluruh tuh? Turun ke bawah kayak gitu loh. Apa bahasanya? Bahasa pengangannya apa ya? Intinya ini meluruh tuh bahasa Indonesianya ya. Meluruh itu tadi telurnya yang ada di sini jalan ke sini sama dinding rahimnya yang sudah dibentuk tadi karena nggak disamperin sama sperma berarti meluruh tuh bahasanya ya udah meleleh gitu aja ya. Meleleh turun ke sini keluar. Nah, itu ya, terjadilah yang namanya apa? Menstruasi pada perempuan. Itu prosesnya seperti itu. Nah, eh, kalau kok bisa ya itu kok siklusnya berulang-ulang ya terus berarti nanti kalau udah meluruh habis berarti anak-anak menstruasinya sudah selesai. Kalau terus habis itu kan jaraknya kalau normal kan 28 hari ya atau sebulan sekali itu jarak menstruasi yang normal. Apakah harus dari telur yang sini? Ya nggak harus. Apakah telur yang sini? Ya nggak harus ya terserah mau yang gimana. Kemudian kalau biasanya siklus menstruasi normal itu kan sebulan sekali. Tapi kok bisa ya menstruasinya itu lebih cepat? Kalau menstruasinya lebih cepat bisa jadi telurnya itu keluarnya kecepatan. Maksudnya kecepatan itu apa sih? Jadi misalkan habis sini keluar, terus habis itu keluar lagi, sini keluar lagi. Kalau enggak keluarnya itu ya lebih cepat kayak gitu loh. Lah kalau menstruasinya kok lama, misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, berarti perjalanan telurnya itu terlalu lambat kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian yang membedakan antara laki-laki dan perempuan juga, kalau laki-laki tadi kan ini ya, laki-laki ini kan sini penghasil spermanya itu dihasilkan seumur hidupnya laki-laki itu. Tetapi beda halnya dengan perempuan. Kalau perempuan itu sudah tidak menghasilkan sel telur,
berarti kantong di sini sama kantong sini itu telurnya habis, berarti perempuan itu sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi. Maksudnya kalau bereproduksi ya nggak mungkin akan jadi anak. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan menopause. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Ya, menopause. Menopause itu apa? Menopause itu adalah berarti telurnya ini sudah habis bereproduksi. Biasanya terjadi di usia berapa ya? Macam-macam ya. Apalagi dengan pola hidup yang sekarang bisa kisaran 45 sampai 50 tahun itu biasanya sudah tidak menstruasi lagi. Kalau tidak menstruasi lagi berarti sudah ya gimana? Udah nggak bisa punya anak lagi seperti itu ya. Itu tadi bisa jelaskan tentang siklus menstruasi. Di bukunya anak-anak kan juga ada tentang janin kayak gitu ya, janin. Jadi asal mulanya Besti datang ke dunia ini, anak-anak ada di dunia ini, itu sistemnya seperti apa? Jadi sekarang Besti jelaskan lagi. Misalkan telurnya yang sini atau telur sini terserah lah ya mau telur yang mana. Ini kita Besti bicarakan yang normal dulu. Telurnya sini itu keluar sampai sini. Nunggu dulu nih di tuba falopinya. Di tuba falopinya nanti nunggu misalkan ini ada sperma yang masuk, sperma itu nanti yang masuk ya berjuta-juta ya, berjuta-juta tuh masuk ke sini, tapi seiring di perjalanan itu nanti banyak yang mati dan hanya satu sperma saja yang bisa menembus satu sel telurnya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Besti gambarkan ya. Gambarnya sebentar. Wait. Tapi dijelaskan kayak gini, paham apa enggak? Ya. Paham. Sebentar ya, Besti mulai papan tulis, maksudnya pakai gambarnya itu tuh seperti apa. Wait a minute. Kelihatan papan tulisnya? Kelihatan. Kelihatan, ya. Jadi Besti gambarkan, anak-anak kan tadi kan sudah tahu gambar bagusnya. Ini tuh Besti menggambar versi yang kayak gini. Bisa dipahami nggak maksud gambarnya Besti itu apa? Bisa, Rosan. Bisa ya. Ini miliknya perempuan. Jadi kan ini telurnya itu dihasilkan di sini. Kemudian dia jalan ke sini, berhenti di sini. Berhenti di sini itu berhenti di tuba falopinya. Terus habis itu nanti tuh spermanya tuh masuk banyak. Spermanya gambarnya kayak apa? Ya kayak gini gitu ya. Tapi tuh banyak, Besti gambarkan cuma satu aja. Dia tuh nanti jalan sampai ke sini, penuh perjuangan banget kan. Makanya kalau ini ya, kalau kita belajar IPA sebenarnya yang keganjenan itu tuh harusnya bukan perempuannya. Yang ngejar itu siapa? Ya laki-lakinya. Tapi kan sistemnya IPA. Kalau sistemnya manusia nggak tahu gimana ya. Entahlah. Nih, spermanya itu jalan ke sini sampai ke tuba falopi. Bisa dipahami sampai sini? Di sini, saya bentar. Gambarnya beda. Di sininya, Besti gambarkan lagi ya. Jadi ini telurnya. Enggak, beda-beda. Telurnya ini sama spermanya, itu tuh spermanya tuh yang masuk tuh cuma kepalanya aja. Ekornya itu ketinggalan di luar. Bisa dipahami ya? Jadi ketemuannya di sini, itu jadinya kayak gini loh. Kalau telur sama spermanya itu ketemu, terjadi yang namanya apa? Pembuahan. Sama dengan fertilisasi. Itu sama dengan telur dan sperma bertemu jadi satu. Ini. Kelihatan apa enggak tulisannya? Kelihatan. Rusan kelihatan apa enggak? Jadi kalau tadi ya, bicarakan yang tadi. Kalau tadi enggak disamperin sperma, kan namanya kan menstruasi kan ya, karena rana sperma yang datang. Tapi kalau disamperin sama spermanya sampai ke tuba falopinya ini, berarti namanya apa? Namanya ini terjadi yang namanya pembuahan. Pembuahan itu namanya lainnya adalah fertilisasi. Fertilisasi itu ketika apa? Telur miliknya perempuan itu ditembus sama kepala spermanya laki-laki. Itu
itu tuh terjadi pembuahan. Nanti kalau sudah bersatu tuh mereka tuh jalan ke sini. Ini tadi kan sudah dibentuk bantalan. Bantalan inilah yang namanya apa? Endometrium ya atau dinding rahimnya jalan ke sini. Terus habis itu ini ya, ketika mereka sudah bersatu ini, harus digambarkan pakai warna biru ya di sini. Nah, ini sudah jadi yang namanya embrio atau janinnya. Kan pertamanya kan di sini. Nih melebur jadi apa? Melebur jadi zigot. Zigot nanti jadinya apa? Zigot jadinya embrio. Embrio nanti jadinya apa? Embrio tadi jadinya janin. Janin nanti jadinya apa ya? Ya manusia kan ya. Ya di sini. Kenapa kok tebal? Ya biar empuk, maksudnya biar tahan terhadap goncangan, biar janinnya itu tuh aman di sini. Apa sih tadi yang menebal? Yang menebal adalah dinding rahimnya. Yang menebal nggak cuma sisi sini saja, tapi sisi yang sini ya. Sisi yang sini juga menebal. Jadi dua-duanya, kedua sisinya ya menebal. Jadi tempat tinggal janinnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. 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 Ini suara siapa ya? Mbak Naila. Kalau tadi Besti ulang lagi ya. Kalau ovum atau telurnya sama sperma ketemu terjadi pembuahan di sini menebal jadilah janin yang hidup di situ sampai 9 bulan nanti keluar sampai sini. Tapi kalau nggak ketemu sama ini, jadi kalau gambarnya cuma gini doang. Kalau gambarnya gini, kok elek banget ya. Ya kurang lebih gini. Ini misalkan telurnya sini, jalan di sini, tapi nggak disamperin sama sperma, kan ini menebal. Dia kan tetap jalan ke sini, nggak ada sperma yang masuk, nggak ada sperma yang masuk ke sini kan. Berarti ini sama telurnya itu pada jatuh ke bawah semua, terjadilah menstruasi. Tapi kalau disamperin sperma, berarti di sini bisa jadi tempat tinggal janinnya. Berarti nggak menstruasi ya, perempuan selama hamil itu nggak menstruasi. Itulah berkaitan dengan sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya. Bisa. Kemudian ini kan Bu Esti membicarakan yang normal-normal saja ya. Ya kalau anaknya itu lebih dari satu, berarti gimana? Ya bisa jadi telurnya itu misalkan kembar dua kayak gitu ya. Telurnya itu bisa jadi keluar dua. Terus habis itu masing-masing spermanya masuk. Nah kalau misalkan gandeng kepalanya atau gandeng apanya itu berarti pembelahannya selnya ketika membelah ya tidak sempurna. Intinya penembusan sperma sama ovum ke ovumnya itu kurang sempurna. Itu seperti itu. Sudah ya. Kita lihat bukunya anak-anak. Ini kan sudah Bu Esti jelaskan. Ini di bukunya tadi sudah Bu Esti jelaskan. Kemudian saluran reproduksi juga sudah ya. Ini pembuahan. Ini siklus menstruasi. Bisa gambarkan. Tadi kan baru gambar menstruasi yang seperti ini ya. Pokoknya kalau telurnya jalan ke sini nggak disamperin, berarti ya udah dia nanti meluruh atau meleleh bersamaan dengan dinding rahimnya di sini. Kalau dibuat gambar grafik, itu gambar grafiknya seperti apa? Gambar grafiknya tuh seperti ini. Ini menstruasi biasanya 7 hari ya. Kemudian di sini hari ke-14 itu adalah pelepasan ovum dari ovariumnya. Namanya adalah ovulasi, pelepasan ovum dari ovariumnya. Kemudian ini tadi sperma sudah digambarkan. Nah ini perkembangan janin dibaca sendiri ya, kayak gini. Pokoknya anak-anak belum boleh praktek bab 1 ya, kalau masih SMP, masih sekolah belum boleh. Ini perkembangan janinnya sampai 9 bulan. Nah ini gambar kelihatan yang Bu Esti tunjuk ini apa enggak? Kelihatan. Nah, kelihatan. Ini tuh maksudnya satu sel telurnya itu berusaha ditembus oleh jutaan sperma itu tadi, tapi nanti yang bisa masuk cuma satu saja. Berarti itu gini ya. Sesuai kan dengan ajaran Islam, kita itu adalah makhluk tersempurna. Jadi versi terbaik sudah sebaik-baiknya makhluk ya. Karena apa? Lewat perjuangan ini loh satu telur berusaha ditembus oleh jutaan yang mau masuk ke sini, tapi yang diizinkan masuk itu cuma satu saja. Berarti itu kita sudah versi terbaik dari dirinya kita. Berarti udah nggak waktunya ya mengeluh
mengeluh, aku kok gini ya, kok gitu. Enggak lah, kita sudah datang ke dunia ini lewat perjuangan dan sudah versi terbaik. Jadi harus bersyukur dengan keadaan dirinya. Nah ini misalkan di USG itu gambarnya seperti ini. Nih, nanti anak-anak bisa lihat di bukunya anak-anak ya. Kemudian nih jalannya. Nah, kalau bayi kembar nanti dibaca sendiri di buku ya. Kelainan dan penyakit, maaf ya ternyata waktunya udah segini. Yang boleh dijelaskan ini saja. Yang penting anak-anak tahu bedanya yang reproduksi laki-laki sama reproduksi perempuan. Kemudian apa sih? Kenapa kita belajar ini? Maksudnya adalah agar harapannya ya setelah ini tuh anak-anak benar-benar menjaga pola hidupnya. Yang laki-laki jangan pakai maksudnya celana yang ketat, kalau enggak misalkan duduk terlalu lama, kalau enggak membuat apa sih panas di area sekitar organ intimnya itu ya. Yang perempuan silahkan jaga pola makannya. Coba deh buktikan kalau anak-anak misalkan makan sayur yang cukup, buah yang cukup, lauknya itu juga cukup, minum yang banyak ya, minum air putih, jangan minum minuman kemasan, kemudian anak-anak olahraga, intinya mengurangi pedas ya, sambal itu pasti Besi bisa jamin ya, anak-anak pasti nanti menstruasinya itu enggak sakit. Besi sudah membuktikannya juga. Itu seperti itu. Tadi sudah Besi jelaskan siklus menstruasi itu seperti apa, kemudian ketemuannya ovum sama sperma itu seperti apa. Ketemuannya di sini, nanti tinggal menetapnya itu di sini. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ini jelas nggak Dini? Din, nih. Jelas, terus. Oke, sudah jelas ya. Jadi Besti anggap sudah selesai ya materi di bab 1. Nanti anak-anak kalau misalkan belum jelas lagi bisa tanya-tanya ke Besti ya seperti apa. Jadi nanti itu ada kelainan dan penyakitnya ya, namanya ada yang gonore atau gonorrhea, tulisnya kayak gitu ya. Kemudian ada yang sifilis atau raja singa. Kemudian kalau yang perempuan ya rentan sekali itu yang namanya kandidiasis atau keputihan. Keputihan itu karena apa sih? Karena ya itu ya terlalu lembab. Kemudian di situ nanti ada jamur-jamur yang tumbuh atau bakteri, jadilah seperti itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya jangan dibiarkan basah di vaginanya seperti itu. Yaudah ya, nanti kelainan dan penyakit dibaca sendiri. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin disampaikan dari anak-anak? Mau menyampaikan apa? Tidak. Tidak. Ya, PR-nya ya, silahkan anak-anak membuat tulisan tentang kelainan dan penyakit. Tahu bedanya kelainan sama penyakit ya. Kalau penyakit itu bisa muncul di tengah hidupnya manusia, tetapi kalau kelainan itu biasanya sudah dari lahir ya muncul kayak gitu. Jadi silakan anak-anak membuat tulisan tentang kelainan dan penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi ini dan cara untuk menjaga sistem reproduksinya. Bisa dipahami tugasnya? Apa? Cewek cowok apa? Ya cewek cowok ya. Kan sistem reproduksi pada manusia berarti laki sama perempuan. Tulis kelainan penyakitnya itu tuh apa, maksudnya namanya apa. Terus habis itu penjelasan tentang kelainan penyakitnya. Kemudian cara mencegahnya itu tuh seperti apa. Seperti itu ditulis saja. Anak-anak lebih suka nulisnya pakai tangan apa ketik? Ketik. Ketik. Ya, ketik, kirimkan ke emailnya Besti ya. Tahu emailnya Besti kan? Tahu. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Nggak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Maaf ya, molor 15 menit. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semakin mengenali diri kita, semakin bersyukur dengan apapun yang ada pada diri kita. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.